Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngomongin politiknya. Ini tidak terasa ini. Waktu benar-benar cepat berlalu. Dinamika politik tanah air berdasarkan berbagai pemberitaan masih belum mengerucut. Apa ini yang belum mengerucut ya? Ini termasuk di sini ini. Koalisi perubahan yang katanya bakal capresnya pasti Pak Anies. Parpol pendukungnya ada 3, PKS, Nasdem, dan Demokrat. Kita udah tahu ini. Yang cuma berhenti sampai di sini saja. Oh, renek kelanjutannya sepertinya ini. Ini menurut Begawan ini. Lah memangnya ada yang tahu siapa kandidat calon wakil Pak Anies terkuat? Monggo sampaikan ke saya ini. Kapan koalisi perubahan akan mendeklarasikan pasangan bakal capres dan cawapresnya? Atau kapan 3 parpol pendukung akan bertemu bersama? Oh, renek kabare ini, mbuh ini. Tidak ada yang tahu, meski kita tanya pada rumput yang bergoyang pun juga nggak tahu ini. Malah pikiran kotor di sini ini, di pikirannya Om Begawan ini. Koalisi ini kok kelihatannya kok bakal bubar ini. Menjelang 1 September nanti, waduh, eman-eman ini kalau sampai bubar ini. Sehingga yang didaftarkan ikut kontestasi Pilpres 2024 mendatang hanya Pak Ganjar Pranowo melawan Pak Prabowo Subianto. Ini kalau betul-betul mereka siap gitu loh. Tapi ya eman-eman ini. 2 tokoh nasional ini jane kudune bersatu untuk memikir negara ini. Ojo nganti tarung sebenarnya. Nah, kenapa bisa begitu? Tanda-tanda makin tidak jelasnya koalisi ini makin kentara. Makin jelas nih. Informasinya serba simpang siur, pating celebung, sahur manuk, orang genah, umyek, dan sebagainya. Ini kelihatannya koalisi perubahan ya sudah bubar akhirnya ini. Sedangkan lawan politiknya itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah menunjuk Pak Ganjar Pranowo sebagai bakal capresnya. Sementara 5 parpol lainnya pendukung pemerintah itu selain Nasdem itu, karena Nasdem kan sudah dukung Pak Anies, itu malah mencalonkan duluan itu. Bebas berakobat politik, dibebaskan, monggo mau manuver ya silahkan. Meski Gerindra PKB bersepakat menyatu di dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Nah, sementara Golkar, PAN, dan P3 sepakat membentuk koalisi Indonesia Baru atau KIB. Nah, ke-6 parpol ini baru saja bertemu itu dengan Pak Presiden Jokowi di Istana Negara. Dipanggil oleh Pak Jokowi untuk dipertemukan. Ya mungkin banyak hal yang disampaikan agar Pilpres nanti rausek lagi lah, dicari jalan yang terbaik. Silaturahmi, idep-idep, idep-idep saat bulan puasa ini. Nah, lalu di kantor PAN dulu juga ada silaturahmi itu. Tentu Pak Presiden Jokowi turut hadir di situ ya, karena dia kan ya kingmakernya saat ini. Ini menurut Begawan loh ini. Melihat dinamisnya parpol pendukung pemerintah, karuan saja beberapa pendukung Pak Anies meradang. Anyel mungkin. Wah, ini parpol-parpol pendukung pemerintah itu makin solid lah. Pendukungnya Pak Anies ya makin ketar-ketir. Mantan Wamenkumham Pak Denny Indrayani itu mengatakan agar pemerintah berakhir dengan baik, presiden harus cawe-cawe. Oh. Nah, sementara Pak Rocky Gerung cawe-cawe atau turun tangan mengkonsolidasi partai pendukung pemerintah sebagai upaya membangun dinasti. Oh, beda lagi nih pendapatnya Pak Rocky Gerung, beda lagi. Lah kok pengamat politik level nasional melihatnya cuma ke situ aja itu loh. 2 pengamat politik ini. Nah, makanya kemudian Presiden menjawab, kalau beliau tidak cawe-cawe, Pak Presiden tidak cawe-cawe, keputusan soal koalisi
parpol mau mengusung siapa, mau berkoalisi dengan siapa, itu terserah mereka menurut Pak Jokowi itu. Silahkan lacak di berbagai media itu. Pak Jokowi membebaskan, bukan hanya kepada Pak Prabowo dan Pak Ganjar yang di-endorse langsung oleh Pak Presiden Jokowi. Itu ada Pak Erlangga juga, Pak Sandiaga Uno, hingga Pak Yusril itu didorong untuk maju pada kontestasi 2024. Lah bagaimana disebut cawe-cawe? Ya enggak, semuanya di-endorse kok, dipersilahkan. Kalau memang benar-benar berkualitas, berintegritas untuk membangun negara ini, melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, ya monggo. Pak Jokowi memberikan dorongan secara positif untuk semua tokoh partai politik, atau bahasa politisnya itu intervensi itu tidak ada di Pak Jokowi itu. Yang ada itu mendorong secara positif. Lah ini mosok pengawat politik kok pikirnya kok gak gitu lah. Ini saya sampaikan, ini saya luruskan ini lah. Bilang saja lah Pak, jenengan itu rodok, ini menurut Obegawan rodok iri-iri sidik itu loh. Pak Anies kok tidak di-endorse sendiri ya sama Pak Jokowi. Mungkin begitu. Nah, Nasdem tidak ikut diundang bincang bareng parpol pendukung pemerintah, atau ada ketakutan yang besar kalau bakal capres yang kalian dorong-dorong itu kalah telak. Belum bertanding kalah. Iya loh, mungkin begitu nih pemikiran jenengan nih. Dalam berbagai survei elektabilitas saja, posisinya selalu paling bawah loh itu Pak Anies itu. Orang iso nyalip itu. Pasti paling bawah, di bawah Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo, Pak Pranowo itu. Ya, penilaian itu ada di masyarakat, bukan ada di presiden. Semua diserahkan kepada masyarakat yang nanti berhak memilih. Ada pernah kita dengar parpol pendukung pemerintah harus mendukung Pak Ganjar? Kan tidak loh. Oh, tidak, itu belum ada pernyataan resmi seperti itu. Malah Pak Jokowi tidak pernah menyebut itu. Hanya Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar. Ya itu logis, karena ya satu partai, satu induk. Dan juga Pak Ganjar memang orangnya Pak Jokowi. Nah, soal tuduhan melanggengkan dinasti, itu juga pernyataan yang tidak mendasar. Buktinya ketika ada yang bicara Mas Gibran jadi bakal cawapres Pak Prabowo, Pak Jokowi bilang, ya yang logis saja lah. Masa Gibran sudah hubung-hubungkan dengan capres maupun cawapres, usianya aja belum nyampe, kok nggak logis itu loh. Ini Pak Jokowi kan ya bilang begitu lah. Siapa yang masih meragukan kenegarawanan beliau, termasuk kepada mereka itu para oposisi itu loh. Apakah beliau pernah menghina-hina, merendahkan dan tidak menganggap waktu dua pengkritik utamanya Pak Jokowi ini mendapatkan penghargaan bintang jasa oleh negara? Pak Jokowi juga menyerahkan sendiri loh itu, malah melakukan konferensi pers itu. Tahu siapa yang mendapatkan bintang jasa yang suka kritik-kritik Pak Jokowi itu? Itu loh, Pak Fadlizon dan Pak Fachri Hamzah. Nah, ingat Pak, meskipun tahu Pak Anies tidak suka pada Pak Jokowi, saat Presiden mendapatkan undangan menonton Formula E, beliau hadir kok, malah tetap membeli tiket. Nah, menolak untuk digratiskan, nggak mau Pak Jokowi, tetap beli tiket. Nah, masih kurang apa lagi? Pak Jokowi tidak pernah membedakan siapapun. Oh, yang sing kritik we malah dikei penghargaan kok. Pak Fadlizon sama Pak Fachri Hamzah sekarang malah ngepro Pak Jokowi lah. Dugaan Pak Rocky, kalau Pak Jokowi mengatur keadaan politik, nah, supaya punya pegangan, ya seperti biasa. Tuduhan tak memiliki dasar. Jangankan ke parpol, sama relawannya saja tidak pernah intervensi loh Pak Jokowi itu. Silahkan cek hasil musrah di beberapa wilayah itu, termasuk yang dihadirkannya itu. Apakah semua bulat memutuskan mendukung Pak Ganjar? Lah orang kok, belum tentu. Relawannya Pak Jokowi belum semuanya mendukung Pak Ganjar. Lantas apa kemudian Pak Jokowi sewenang-wenang tidak mau mengakui relawan? Ya enggak. Dipersilahkan itu, dipersilahkan oleh Pak Jokowi. Cuma Pak Jokowi tunggu,
Jangan kesusu, pikirkan dengan benar-benar. Nah, pandangan negatif Pak Rocky, adanya pegangan untuk meloloskan dinasti, memberi jalan baru oligarki masuk pada kekuasaan baru. Wah, ini analisa yang bin ngawur. Ngawurnya tingkat kolonel ini. Nah, gini aja Mbak Bang Rocky, gini aja menurut Om Begawan ini. Saya mau tanya ini, Pak Jokowi itu jadi wali kota Solo tahun 2005 waktu itu, dan periode kedua Pak Presiden berakhir tahun 2024 nanti, selama 20 tahun itu sejak jadi wali kota, gubernur dan presiden, beliau maju dari PDIP loh. Tahu ya Pak Bang Rocky? Bang Rocky bisa sebutkan jabatan apa yang didapatkan Pak Jokowi di PDIP? Ya, di parpol itu jabatannya apa Pak Jokowi? Tidak ada. Sama sekali nggak punya jabatan di parpol yang mendukung dia, yang mencalonkan dia. Itu tandanya jangankan punya pegangan di pemerintahan yang baru, wong mempengaruhi agar punya jabatan di PDIP saja Pak Jokowi tidak bisa kok. Kalau tidak bertanya, cek aja. Ya, masa ada datangi kantor DPP PDIP sana, tanya loh, apa jabatannya Pak Jokowi di struktural partai pimpinan Bumika itu? Enggak ada. Ingat, di parpol pendukung pemerintah terbentuk 3 arus besar yang memungkinkan dan memenuhi syarat untuk mengajukan bakal capres sendiri, ya PDIP itu. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang beranggotakan Gerindra dan PKB, lalu ada Koalisi Indonesia Bersatu dengan Golkar, PAN, dan P3. Nah ini, mengapa tidak jadi 1 atau 2 saja? Kenapa harus 3? Bukankah salah satu syarat Pilpres itu kalau ada minimal 2 calon? Dan kalau ada 3 calon, bukankah makin memperbesar peluang kemenangan koalisi perubahan? Harusnya begitu loh. Kalau Bang Rocky ngerti hitung-hitungan sederhana, 1 pisang kalau dibagi 3, pasti dapatnya lebih kecil dibandingkan kalau dibagi 2. Nah itu tandanya Pak Anies kan punya potensi menang gede. Kalau benar-benar mau diintervensi loh. Harus kan cukup jadi 2 saja. Nah, jika Pak Rocky bingung, mengapa sudah berada di dalam koalisi, partai masih melakukan komunikasi dengan parpol-parpol di luar koalisinya. Nah, inilah demokrasi Pancasila, Mas Gerung. Parpol itu bebas bergerak, melobi ke sana ke sini, manuver ke sana ke sini, silaturahmi ke parpol lain itu biasa. Melihat kemungkinan baru itu hal biasa dalam partai politik dan dunia politik. Mengkalkulasi peluang yang lebih besar untuk memenangkan Pilpres itu biasa dilakukan oleh partai politik. Nah, kalau Bung Rocky bingung membaca betapa dinamisnya parpol pendukung pemerintah dan presiden bebas berkomunikasi dengan mereka, itu tandanya Anda yang gagal membaca suasana politik Indonesia. Jangan terkungkung lah di buku-buku terbitan Barat yang kemudian secara teori coba dikontekkan atau diterapkan dalam dinamika politik Indonesia. Kadang-kadang nggak pas, yang jelas berbeda. Teori politik yang dihasilkan biasanya berasal dari pengamat, ahli, analisis politik internasional, dan mereka mengamati pergerakan politik di negara asalnya. Lantas analisis itu dibuatkan buku dalam bentuk bacaan, ya, jelas-jelas konteksnya saja berbeda. Kok ngotot segala teori pasti cocok untuk menganalisa demokrasi kita di Indonesia ini? Oh, belum tentu. Nah, kalau Pak Jokowi punya alasan jalan sendiri dalam berpolitik, ya harus kita hormati. Cermati langkah-langkah politik beliau. Itu bisa jadi teori baru politik untuk kawasan ASEAN, bahkan bisa jadi di Asia. Beliau memangnya bisa mengintervensi Mas Gibran. Habis dari wali kota Solo, mau tetap maju lagi sebagai wali kota atau menapak jenjang politik lebih tinggi, gubernur misalnya, dijamin Pak Jokowi bakal angkat tangan. Karier politik putra sulungnya biar menjadi jalan hidupnya sendiri. Ya demikian pula Pak Anies. Monggo, nggak akan diintervensi. Jika memang tidak mendapatkan endos presiden, ya terima saja kenyataannya. Hidup tak selamanya manis, Ferguson.
Nah, begitu aja lah. Sampai ketemu dalam ngompol-ngompol berikutnya. Salam begawan.